Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan kembali kalimat yang sering kita dengar bahwa makan ikan secara teratur membuat tubuh sehat. Namun pada kenyataannya, pernahkah kita bertanya-tanya bahwa terkadang ikan yang kita beli untuk dimasak mungkin mengandung residu obat-obatan yang jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan banyak orang di dunia perikanan? Negara kita ada kisah yang jarang diketahui masyarakat umum, yaitu bahwa banyak jenis ikan air tawar dan air asin dibudidayakan dengan sistem padat tebar, sehingga harus bergantung pada berbagai jenis obat untuk mencegah penyakit. Hal ini membuat banyak petambak menyebutnya sebagai ikan yang tumbuh dengan obat. Meskipun daging ikan yang terlihat di pasar tampak segar dan menggugah selera di dalamnya, mungkin tersembunyi residu zat seperti antibiotik hormon dan zat lain yang seharusnya tidak dikonsumsi secara berlebihan oleh tubuh konsumen. Banyak dokter dan pembudidaya ikan berpengalaman telah memperingatkan bahwa beberapa jenis ikan meskipun mudah didapat atau harganya murah, sebaiknya tidak dimakan terlalu sering karena risiko tersembunyi yang cukup mengkhawatirkan. Lalu, apa saja keenam jenis ikan tersebut dan mengapa pembudidayaannya tidak dapat menghindari penggunaan obat? Berikut ini kita akan membahasnya satu persatu agar Anda paham. Saya jamin, setelah mendengarnya Anda mungkin akan terkejut dan merasa sedikit was-was. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, mohon ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan terhangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran ini, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Mari kita mulai dengan ikan kerapu, hidangan laut mewah yang tumbuh bersama obat. Ikan kerapu dianggap sebagai hidangan laut premium bagi masyarakat Indonesia dengan daging putih yang halus dan harga yang selalu tinggi. Namun di sisi lain, banyak petambak mengakui bahwa budidaya ikan jenis ini hampir tidak bisa dipisahkan dari antibiotik sedikit pun. Karena harus dipelihara di keramba atau kolam dengan kepadatan sangat tinggi, kulit ikan akan saling bergesekan hingga menimbulkan luka kecil yang menyebabkan mudah terinfeksi dan cepat mati. Petambak harus memberikan obat secara teratur untuk menekan kuman agar tidak mewabah ke seluruh kolam, sampai-sampai ada yang bercanda bahwa ikan-ikan kerapu ini tumbuh besar dari air obat. Terdengar berlebihan, tetapi kenyataannya tidak jauh berbeda. Beberapa tahun lalu saat ada ekspor ikan kerapu dari beberapa wilayah, sering ditemukan zat terlarang dalam pemeriksaan. Sebagian alasannya adalah karena beberapa petambak terpaksa menggunakan banyak obat untuk mencegah penyakit. Jika tidak, modal puluhan juta rupiah per kolam bisa lenyap dalam sekejap mata. Demi menjaga modal, mereka memilih menggunakan obat sebagai pencegahan. Berita tentang penggunaan obat pada ikan kerapu bahkan pernah menyebar ke luar negeri. Ada rumor bahwa banyak orang Jepang tidak berani membeli ikan kerapu budidaya, melainkan beralih ke ikan tangkapan laut. Karena siapapun yang tahu proses budidayanya dengan baik akan tahu bahwa setiap makanan ikan ini sering kali harus dicampur obat. Jika tidak, ikan akan lemah dan tidak bertahan hidup. Meskipun rumor tersebut ada yang berlebihan, hal itu mencerminkan kondisi budidaya yang rentan penyakit dan penggunaan obat yang tak terhindarkan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya kelompok petambak tertentu yang ingin ikan tumbuh cepat secara tidak alami, sehingga mungkin menyelundupkan penggunaan zat pemacu pertumbuhan untuk menambah berat ikan dengan cepat. Coba bayangkan jika seekor ikan tumbuh dari air yang penuh obat meski rasanya enak. Apakah kita benar-benar bisa memakannya dengan tenang? Akumulasi antibiotik dalam tubuh untuk waktu yang lama dapat merusak bakteri, baik di usus dan menyebabkan resistensi antibiotik serta masalah kesehatan lainnya. Tidak heran banyak dokter menyarankan untuk membatasi konsumsi ikan kerapu, terutama bagi anak-anak yang sistem tubuhnya masih rentan. Jika benar-benar ingin makan, pilihlah ikan kerapu tangkapan alam atau beralih ke ikan yang risikonya lebih rendah demi kesehatan yang lebih aman. Jenis kedua adalah ikan lele dan ikan patin dori, rumor paling kotor di dunia versus kebenaran yang harus diketahui. Orang yang suka makan pecel lele atau shabu-shabu panas pasti sudah sangat akrab dengan ikan lele dan patin. Karena rasa pedas gurih dan dagingnya yang padat ikan ini sudah lama menjadi hidangan meja makan orang Indonesia. Namun di saat yang sama ada rumor yang membuat merinding bahwa ikan lele adalah makanan paling kotor di dunia yang menyebar di internet.
Pernah ada pesan yang dibagikan terus-menerus mengklaim sebagai pengakuan pedagang ikan yang menceritakan bahwa kolam lele penuh dengan bangkai hewan, sisa ayam mati kotoran, dan bahkan penggunaan kotoran sapi yang difermentasi, serta penaburan obat, pengendali, reproduksi terus-menerus hingga airnya berwarna hijau pekat. Mendengar gambaran itu saja membuat banyak orang merinding, meskipun kemudian terbukti bahwa sebagian besar cerita ini hanyalah berita palsu. Hoax harus diakui secara jujur bahwa kondisi kolam lele secara alami memang cenderung keruh dan berbau lumpur. Karena lele adalah ikan yang suka berada di tanah lumpur dan sisa bahan organik. Ikan ini memakan hampir segalanya, bahkan bangkai hewan yang membusuk. Beberapa peternak menggunakan kotoran hewan yang telah difermentasi sebagai pupuk agar plankton di kolam tumbuh subur yang merupakan makanan alami lele. Meskipun kotoran fermentasi ini secara teori tidak beracun, hanya dengan membayangkan kondisi kolamnya, banyak orang merasa cemas bahwa lele mungkin tumbuh besar dengan hal-hal kotor, dan apakah konsumen seperti kita tidak ikut memakan hal-hal tersebut. Terlebih lagi, lele sendiri bukanlah ikan yang sangat kuat. Jika dipelihara di kolam yang padat, airnya sangat keruh, dan penuh kuman lele akan sangat mudah sakit. Oleh karena itu, peternak perlu menggunakan antibiotik atau obat cacing untuk mengendalikan penyakit. Dan banyak peternakan menggunakan obat pencegah secara rutin agar penyakit tidak mewabah parah. Khususnya, ikan patin atau dori, impor murah, yang umum ditemukan di supermarket yang sebenarnya masih kerabat dekat lele, sering dipertanyakan secara serius. Ada rumor bahwa ikan ini dibudidayakan di sungai besar yang tercemar, mungkin mengandung logam berat, dan harus menggunakan antibiotik serta hormon pemacu pertumbuhan agar berat ikan naik cepat. Beberapa media melaporkan bahwa daging ikan patin ekspor direndam dalam larutan fosfat agar dagingnya mengikat air dan beratnya naik hampir 2 kali lipat. Pengusaha berdalih bahwa itu adalah zat yang diizinkan untuk menjaga kelembapan daging ikan, tetapi jika tubuh menerimanya terlalu banyak dalam waktu lama, ginjal harus bekerja lebih keras dan tidak ada yang mau mengambil risiko itu. Secara keseluruhan, lele dan patin sering dicap kotor dan banyak obat karena karakteristik gaya hidup dan metode budidayanya. Meskipun peternakan berstandar memiliki kontrol obat yang ketat, tidak ada jaminan bahwa setiap ikan selalu aman, terutama produk lele murah di pasar yang sumbernya tidak jelas, yang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Jika Anda benar-benar ingin makan ikan bakar, disarankan memilih jenis ikan lain sebagai pengganti, atau setidaknya, pastikan sumber lele atau patin tersebut telah lolos uji dan memiliki standar. Karena kesehatan dimulai dari keamanan pangan. Jangan biarkan keinginan sesaat membuat kita memasukkan risiko ke dalam mulut tanpa sadar. Ketiga, ikan nila, ikan langganan rakyat biasa yang mudah dipelihara, tapi benarkah aman ikan nila dianggap sebagai ikan yang dikenal hampir setiap rumah tangga? Bisa dibilang ini adalah menu wajib meja makan orang biasa, baik digoreng, saus asam manis, ditim kecap jahe, atau dimasak kuah kuning. Daging ikan nila yang padat duri, yang sedikit, dan harga terjangkau menjadikannya ikan yang dibudidayakan secara luas di seluruh negeri. Namun di balik citra ikan murah rakyat ini, ada hal yang jarang didengar umum. Salah satunya adalah rumor yang membuat banyak orang merinding bahwa ikan nila tumbuh besar dengan pil KB. Terdengar seperti lelucon di dunia maya, tetapi ada latar belakangnya. Ikan nila adalah ikan dengan daya reproduksi sangat tinggi, suka bertelur dan beranak sering-sering. Begitu mulai bertelur dan menetaskan anak energi yang seharusnya digunakan untuk membentuk daging, malah tersedot untuk reproduksi, membuat berat badan naik lambat. Di masa lalu, beberapa peternak mencoba mencari cara agar ikan nila lebih banyak dagingnya daripada menghabiskan energi untuk kawin dengan sengaja meningkatkan proporsi jantan di kolam. Karena ikan jantan tumbuh lebih cepat, sedangkan betina sibuk hamil dan mengasuh anak hingga tubuhnya lebih kecil. Maka muncullah rumor bahwa beberapa peternakan diam-diam mencampur pil KB atau hormon ke dalam pakan nila agar betina tidak bertelur, atau bahkan membuat anak ikan yang baru menetas berubah menjadi jantan. Terdengar cukup menakutkan, bukan? Faktanya pada awal mula budidaya intensif memang ada eksperimen penggunaan hormon steroid yang dicampur dalam pakan nila untuk mengubah kelamin agar populasi ikan didominasi jantan. Namun kelompok hormon ini diatur sangat ketat dan di banyak wilayah penggunaannya sudah dilarang saat ini.
Sementara itu, sebagian besar peternakan berstandar kini beralih ke metode seleksi bibit dan persilangan hibrida, hingga menghasilkan benih ikan yang proporsi jantannya sudah tinggi secara alami, tanpa perlu obat karena penggunaan hormon. Berisiko dan biayanya tinggi, tidak sepadan dengan investasi. Jangka panjang, meskipun ikan nila dikenal cukup tahan penyakit, jika dipelihara di kolam yang terlalu padat, wabah penyakit tetap mudah terjadi seperti penyakit bakteri Streptococcus atau berbagai penyakit parasit. Oleh karena itu, beberapa peternakan memilih menggunakan antibiotik dan obat pencegah penyakit secara berkala sebagai antisipasi agar tidak satu kolam mati bersamaan. Di sisi lain, ikan nila sangat tahan terhadap kondisi air, bahkan di air yang berbau lumpur atau keruh pekat pun masih bisa hidup. Air sungai atau kolam yang kualitasnya kurang baik masih bisa dilalui ikan nila dengan santai. Namun ketika lingkungan mulai semakin kotor, bakteri dan kuman pun ikut bertambah banyak, dan akhirnya seringkali harus berakhir dengan penggunaan obat untuk membantu mengendalikan masalah. Hal lain yang hampir diketahui semua orang adalah bau tanah atau bau lumpur pada ikan nila. Jika peternakan menggunakan sumber air yang tidak berkualitas atau pakan murah berkualitas rendah, bau tanah pada daging ikan akan semakin kuat. Ada kekhawatiran bahwa peternakan yang tidak jujur mungkin menggunakan zat tertentu untuk menutupi bau seperti malachite green yang membantu membunuh kuman dan parasit serta mengurangi bau tanah sampai tingkat tertentu. Namun zat ini telah dinyatakan sebagai karsinogen penyebab kanker dan dilarang keras penggunaannya. Jika terdeteksi pada ikan, konsekuensinya berat bagi penjual dan peternak. Meskipun peternakan berstandar tidak akan berani mengambil risiko menggunakan malachite green, karena tahu itu ilegal dan berbahaya. Seperti yang kita tahu, di pasar selalu ada orang baik dan orang yang tidak peduli aturan. Ada laporan bahwa beberapa kelompok ikan nila yang dijual terdeteksi mengandung zat ini, membuat orang yang sering makan ikan nila mulai merasa was-was. Melihat gambaran besarnya, ikan nila adalah ikan murah yang dibudidayakan secara luas. Sumbernya sangat beragam, mulai dari peternakan berstandar hingga sumber yang tidak terkontrol. Kami tidak bermaksud mengatakan semua ikan nila bermasalah dengan obat, tetapi jika tidak tahu dari mana asalnya atau tidak bisa mempercayai sumber produksinya, risikonya otomatis lebih tinggi. Terutama orang tua, anak kecil, dan ibu hamil, sebaiknya menghindari ikan nila yang harganya murah, tidak wajar, dan asal-usulnya tidak jelas. Jika ingin makan ikan nila, pilihlah dari merek atau peternakan ternama yang bisa dilacak. Pilih ikan segar atau ikan nila beku yang telah lolos uji kualitas ketat. Jangan tertipu hanya karena melihat ikan nila pinggir jalan harganya murah beberapa ribu rupiah per kilogram, karena uang yang dihemat saat membeli mungkin harus dibayar kembali dalam bentuk biaya pengobatan di masa depan. Pada akhirnya, ikan nila sebagai pahlawan harga murah bagi rakyat masih memiliki sisi tak indah yang tersembunyi. Memakannya tidak dilarang, tetapi harus dimakan dengan bijak dan memilih sumber yang baik setiap saat. Keempat, belut sawah. Rumor tentang obat pengatur hormon yang belum hilang. Banyak orang mungkin akrab dengan menu belut sawah, baik itu tongseng rica-rica atau belut goreng. Setiap hidangan memiliki rasa yang lezat dan dianggap sebagai makanan bergizi populer di banyak daerah, terutama bagi lansia atau wanita pasca melahirkan yang percaya belut membantu memulihkan tubuh. Namun di sisi lain ada peringatan tentang keamanan mengonsumsi belut hasil budidaya, khususnya rumor bahwa belut tumbuh cepat karena diberi pil KB. Awal mula rumor ini berawal sejak tahun 2000-an. Di masa teknologi budidaya belut belum maju, pembenihan sulit dilakukan, belut dari alam tidak merespons perkembangbiakan di penangkaran, dan belut budidaya sering tumbuh lambat, terkadang mudah mati. Peternak di masa itu mencoba berbagai cara untuk memacu pertumbuhan, termasuk laporan bahwa ada yang mencampurkan pil KB manusia ke dalam pakan belut dengan harapan dapat menghambat reproduksi dan mengalihkan energi untuk pertumbuhan tubuh. Terdengar menakutkan, bukan? Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Pakar perikanan pernah mengungkapkan bahwa memang ada eksperimen nyata di masa lalu. Pada awalnya belut yang diberi pil KB mungkin tumbuh lebih cepat sekitar 10%. Tetapi tak lama kemudian belut dalam kelompok yang menerima pil KB justru mati massal. Terutama kelompok yang menerima dosis tinggi, tingkat kematiannya mencapai 90%. Bahkan kelompok yang menerima dosis rendah pun tingkat kematiannya jauh lebih tinggi dari normal. Karena kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya, sebagian besar peternak menghentikan metode ini dalam waktu singkat. Rumor belut
Makan pil KB mungkin hanya gambaran masa lalu yang terus dibicarakan secara berlebihan. Karena pada kenyataannya peternakan modern dengan sistem standar hampir tidak ada yang menggunakan cara ini lagi karena biaya tinggi, risiko besar, dan melanggar hukum. Namun hal yang masih perlu diwaspadai adalah penggunaan obat dan bahan kimia lain di peternakan belut, karena belut adalah hewan karnivora yang bisa memakan ikan kecil udang atau jeroan hewan pakan yang digunakan berpeluang tinggi terkontaminasi kuman atau parasit. Peternakan harus memberikan obat pembunuh kuman atau obat cacing secara berkala. Dan jika pakan yang digunakan adalah ikan lucah murah, tidak segar, atau berkualitas rendah serta lingkungan kolam tidak bersih, semakin meningkatkan peluang belut sering sakit. Banyak peternakan masih memelihara belut di kolam semen dengan kepadatan tinggi. Jika satu ekor terinfeksi kuman akan menyebar cepat sehingga memerlukan banyak obat untuk mengendalikan wabah. Ada orang dalam industri yang bahkan membandingkan bahwa memelihara belut itu seperti memelihara obat karena hampir setiap kolam bergantung pada obat. Lebih jauh lagi di masa lalu pernah dilaporkan ada pedagang nakal yang merendam belut tangkapan alam dalam larutan urea atau hormon tertentu agar tubuhnya membengkak terlihat segar dan laku dijual mahal. Ini terdengar mirip dengan penggunaan zat pembesar pada sayur atau buah yang tentu saja berisiko dan tidak benar menurut prinsip kesehatan. Meskipun belut memiliki nilai gizi tinggi sumber protein, vitamin A, dan omega, jika Anda tidak yakin dengan sumber belut yang ada di piring, sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsinya. Terutama pada anak-anak wanita hamil atau orang dengan kekebalan tubuh lemah, karena jika ada residu zat dalam belut dari peternakan, tak berstandar dampaknya bisa muncul dalam jangka panjang. Jika ingin mengonsumsi belut, pilihlah dari peternakan terpercaya, atau beli yang beku dari merek yang sudah lolos uji kualitas, itu lebih aman. Jangan tergiur kesegaran atau harga murah di lapak pinggir jalan karena risikonya mungkin mengintai. Dan jika bicara soal kesehatan keluarga, kita tidak boleh mengambil risiko. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini membantu Anda melihat atau memahami sesuatu lebih baik, silakan ketik angka 4 di kolom komentar atau tuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol, ikuti jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami karena setiap pesan dan setiap tontonan memberi kami energi untuk membuat video yang hangat bermanfaat dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita melangkah bersama. Peringkat kelima, ikan gabus, ikan anti kanker yang melegenda tapi di belakangnya ada masalah obat yang mengkhawatirkan. Jika bicara tentang ikan untuk kesehatan, banyak orang pasti teringat ikan gabus yang terkenal berdaging padat, lembut, tidak tinggi lemak, serta dipercaya masyarakat kita sejak lama dapat membantu menyembuhkan luka dan memulihkan tubuh. Baik pasca operasi atau masa pemulihan, demam menu pindang gabus atau ekstrak ikan gabus selalu ada dalam daftar makanan pemulih, terutama di rumah yang ada lansia atau ibu pasca melahirkan. Namun sedikit yang tahu bahwa di balik ikan gabus yang dijual di banyak pasar mungkin ada cerita yang tidak ingin kita dengar, yaitu ikan gabus budidaya di beberapa tempat menggunakan obat pemacu pertumbuhan dan antibiotik dalam jumlah tinggi. Ini bukan sekadar rumor, karena ada orang dalam industri perikanan yang pernah menceritakan pengalaman langsung tanpa ditutup-tutupi bahwa ikan gabus yang baru diterima hari pertama harus direndam air campuran warna hitam dan diberi hormon dalam pakan. Mengapa harus pakai warna hitam? Karena ikan gabus yang tumbuh di alam biasanya berwarna abu-abu muda atau kecoklatan. Saat stres atau berada di air keruh, warna tubuhnya menjadi gelap. Beberapa pedagang menggunakan teknik menambahkan tinta atau pewarna makanan hitam ke dalam kolam agar ikan terlihat hitam mengkilap indah seperti ikan liar untuk meningkatkan kepercayaan dan harga jual. Soal pil KB, banyak orang mungkin terkejut bagaimana ikan bisa berhubungan dengan itu. Kenyataannya, ikan gabus adalah ikan yang bisa berganti kelamin sesuai ukuran tubuh dan hormon internal. Beberapa peternakan percaya bahwa pemberian obat kontrasepsi akan membantu ikan tidak memasuki masa reproduksi terlalu cepat, sehingga energi dalam tubuh ikan digunakan untuk pertumbuhan daging alih-alih bertelur, yang mungkin membuat ikan cepat gemuk, cepat besar, dan bisa dijual lebih cepat. Namun belum ada bukti akademis yang pasti mengenai hal ini, meskipun penggunaan pil KB masih sebatas kabar burung. Satu hal yang tidak bisa disangkal adalah siklus budidaya ikan gabus di peternakan hampir tidak bisa lepas dari obat. Alasannya
Ikan gabus adalah karnivora, harus diberi makan ikan kecil atau sisa daging dari rumah potong hewan yang berpeluang tinggi terkontaminasi kuman atau parasit. Untuk mencegah wabah penyakit peternakan, harus menggunakan desinfektan, obat cacing, dan antibiotik secara rutin. Di masa kecil, ikan gabus jika terkena infeksi yang disebut penyakit daging busuk ikan bisa mati satu kolam dalam waktu singkat. Hal ini membuat sebagian besar peternakan harus menyiapkan obat darurat untuk digunakan segera setelah ditemukan gejala abnormal. Beberapa tempat bahkan memberikan obat secara massal tanpa menunggu diagnosis agar tidak terjadi kerugian ekonomi. Selain itu, meski ikan gabus terlihat tangguh dan ganas, kenyataannya ia sangat sensitif terhadap perubahan air. Jika air busuk, berbau, atau kurang oksigen sedikit saja, ikan bisa langsung mati mengambang. Ini mengharuskan penggunaan zat pengatur kondisi air, desinfektan, atau bahkan vitamin dan zat perangsang kekebalan tubuh ke dalam kolam secara rutin, seolah-olah peternakan ikan gabus bergantung pada apotek berjalan. Di tahap akhir, sebelum dijual, beberapa peternakan menghadapi masalah parasit yang menempel di kulit atau usus ikan gabus. Agar pelanggan tidak melihat parasit dan merasa jijik, ada metode mencuci ikan dalam air yang dicampur obat cacing. Konsentrasi tinggi membuat parasit rontok, lalu ikan dibawa ke pasar. Hasilnya ikan terlihat bersih, tetapi obat mungkin meresap ke dalam daging dan tertinggal dalam makanan yang kita makan tanpa sadar. Sangat disayangkan bahwa ikan gabus sering digunakan sebagai bahan baku menu pemulihan kesehatan pasien atau lansia. Tetapi jika ikan tersebut penuh dengan residu obat, hasilnya mungkin bertolak belakang dengan niatnya. Alih-alih menyehatkan, malah menjadi beban bagi tubuh tanpa disadari. Meskipun ikan gabus tinggi protein dan zat penting seperti albumin atau omega 3, jika tidak tahu pasti sumbernya dari mana, aman atau tidak, terutama bagi pasien ibu hamil atau yang kekebalan tubuhnya rendah, sebaiknya tidak mengambil risiko. Karena penumpukan bahan kimia dalam tubuh secara perlahan bisa menjadi masalah jangka panjang yang sulit diobati. Saran saya adalah, jika ingin makan ikan gabus, pilihlah dari sumber bersertifikat atau produk beku dari perusahaan terpercaya. Jangan percaya klaim iklan berlebihan tentang khasiat anti kanker atau tergiur kesegaran dari lapak yang tidak jelas asalnya, karena pada akhirnya makanan yang baik tidak semestinya disertai risiko yang membayangi. Keenam, ikan tawes atau ikan mas di kolam kecil ikan air obat yang sering diabaikan. Ikan tawes atau jenis ikan mas kecil dianggap sebagai ikan rumahan bagi banyak keluarga, terutama di pedesaan atau pinggiran kota. Ikan kecil ini sering dimasak sup dengan kemangi, digoreng kering, atau dipepes. Mudah dimakan, murah meriah. Namun, yang jarang dipikirkan banyak orang adalah ikan kecil biasa dari kolam belakang rumah yang tampak aman itu bisa menjadi risiko kesehatan jika dipelihara di lingkungan yang kurang terkontrol. Pembudidaya ikan profesional bahkan pernah berkata bahwa ikan tawes di kolam kecil hampir tidak ada yang tidak pernah makan obat. Terdengar berlebihan, tapi setelah memahami alasannya, banyak orang akan mengangguk setuju karena kolam ikan di pedesaan seringkali berukuran kecil, hanya beberapa puluh meter persegi, volume air sedikit, tidak ada sirkulasi, dan tidak ada sistem filter. Hal ini membuat pemulihan kualitas air menjadi sulit. Jika memelihara ikan terlalu padat, hanya dalam beberapa minggu air akan keruh, rusak, dan penuh kuman. Ikan tawes adalah ikan yang rentan mudah terinfeksi parasit dan bakteri, terutama penyakit busuk insang yang dianggap mimpi buruk peternak karena menyebar sangat cepat. Cukup satu ikan sakit, seluruh kolam berisiko tertular. Banyak orang kemudian mulai mencampur antibiotik dalam pakan sejak masa pembesaran bibit, atau bahkan menuangkan cairan pembunuh kuman ke kolam secara rutin agar air terlihat bersih. Tapi air yang terlihat bersih itu sebenarnya adalah kebersihan palsu karena penuh bahan kimia. Air kolam akan berwarna keruh, mirip air rebusan jamu, sampai-sampai beberapa warga menyebutnya ikan air obat. Ada ungkapan candaan kalau ikan tidak mati karena penyakit, mungkin mati karena obat, yang mencerminkan penggunaan obat berlebihan dalam sistem budidaya rumahan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa keluarga yang ingin ikannya cepat besar atau kurang pengetahuan menggunakan obat melebihi dosis standar. Obat tertentu yang belum sempat terurai sudah diserap ke dalam daging ikan. Ketika ikan-ikan ini dijual di pasar, meski terlihat segar, sisik mengkilap, dan daging merah muda, kenyataannya mungkin mengandung residu obat dan kimia tinggi di atas standar keamanan. Mengonsumsi ikan jenis ini secara rutin, sama dengan kita memakan obat tanpa sadar. Jangka panjangnya bisa menyebabkan resistensi antibiotik,
sistem kekebalan tubuh kacau atau berdampak pada hati dan ginjal terutama pada lansia yang sistem pencernaannya lemah dan pembuangan racunnya lebih lambat dari orang umum. Terlebih lagi, demi menghemat biaya, beberapa rumah tangga memilih menggunakan pakan ikan kualitas rendah seperti dedak lama, sisa makanan, atau limbah pabrik yang tidak memberi nutrisi, cukup membuat ikan tumbuh lambat, lemah, dan berpeluang sakit tinggi hingga harus menambah obat lagi. Yang lebih buruk di beberapa area sekitar kolam masih ada penggunaan pestisida atau pupuk kimia dari sawah terdekat. Zat-zat ini mengalir ke kolam dan menumpuk di tubuh ikan tanpa disadari. Yang menyedihkan adalah ikan tawes gemuk cantik di pasar yang tampak menggoda mungkin adalah gudang obat berjalan yang tak kasat mata, sementara ikan tawes dari bendungan besar waduk atau alam yang airnya bersih dan dipelihara secara alami biasanya tidak perlu menggunakan obat sama sekali, dagingnya lebih padat dan jauh lebih aman. Karena itu saat membeli ikan jangan hanya lihat harga atau keindahan luar. Uang yang dihemat beberapa ribu hari ini mungkin harus ditukar dengan kesehatan di kemudian hari. Pilihan yang lebih aman adalah memilih ikan yang berasal dari sumber jelas seperti bendungan waduk atau ikan alam yang jauh lebih baik karena keamanan adalah hal paling berharga di meja makan keluarga kita. Sebagai kesimpulan ke-6 jenis ikan tadi, yaitu ikan kerapu, ikan lele, patin ikan nila belut, sawah ikan gabus, dan ikan tawes, ikan kolam kecil, semuanya memiliki titik persamaan yang mengkhawatirkan, yaitu beberapa jenis harus dipelihara di lingkungan kotor air, tidak mengalir, hingga tak terhindarkan dari penggunaan antibiotik. Beberapa jenis memiliki daya tahan tubuh rendah, tumbuh lambat, jika tidak pakai obat atau pakan pemacu tumbuh, hampir tidak bisa mencapai ukuran jual. Dan beberapa jenis meski tidak benar-benar pakai obat, malah dipandang masyarakat sebagai tumbuh cepat karena didoping obat, sehingga banyak orang memilih menghindarinya. Saya tidak menyuruh semua orang berhenti makan ke-6 jenis ikan ini sama sekali. Tetapi yang memprihatinkan adalah konsumen umum hampir tidak punya cara untuk tahu dari mana asal ikan yang dibeli, bagaimana cara memeliharanya aman atau tidak. Terutama bagi kelompok anak kecil dan lansia orang dengan kekebalan tubuh lemah, jika sering makan ikan dengan residu zat, meski dalam jumlah kecil, bisa menjadi masalah kesehatan kronis jangka panjang. Jangan lupa bahwa obat penguat pun, jika overdosis, bisa jadi racun apalagi antibiotik atau obat pemacu pertumbuhan yang tersembunyi dalam pakan ternak. Karena alasan inilah, orang yang serius memperhatikan kesehatan, terutama para ahli, sering memilih menghindari ikan yang berisiko tinggi. Jika harus makan, mereka akan memilih hanya dari sumber terpercaya, memiliki sertifikasi keamanan, atau dapat dilacak. Dan dalam menu sehari-hari, mereka akan mengutamakan ikan laut tangkapan alam, atau ikan yang dipelihara dengan sistem bersih air mengalir, kepadatan rendah, dan tanpa obat. Meski harganya sedikit lebih mahal, itu sepadan dengan kesehatan yang tak ternilai. Ikan yang berenang meliuk bak naga adalah simbol keindahan dalam budaya kita. Tapi apakah kita akan membiarkan obat tak kasat mata menghancurkan simbol ini begitu saja? Setiap kali saya melihat ikan besar, segar berkilau di pasar, atau supermarket, saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah kesegaran ini berasal dari alam sungguhan atau diciptakan oleh tangan manusia? Dan aneka bahan kimia, pepatah kuno berkata, penyakit bermula dari apa yang kita makan. Di era di mana masalah keamanan pangan semakin rumit setiap hari, memilih belanja dengan hati-hati bukan lagi hal yang merepotkan, melainkan tanggung jawab kita terhadap kesehatan diri sendiri dan orang yang kita cintai. Saya berharap kisah ke-6 jenis ikan yang berisiko residu zat yang kita bicarakan hari ini tidak sekadar informasi yang lewat, tetapi menjadi titik awal untuk makan dengan sadar agar Anda dan keluarga memiliki kesehatan yang aman dalam jangka panjang. Ingatlah, jangan tertipu, ikan yang tampak segar tapi menyimpan bahaya. Jangan pilih yang murah tapi menyakiti kesehatan. Makanlah untuk hidup lama, bukan makan lalu memendekkan umur. Kembalikan kesederhanaan ke meja makan kita, sekali lagi aman, yakin, dan tenang seperti masa lalu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran sehat, itu menyenangkan. Enjoy health, dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda pedulikan. Karena setiap dukungan Anda adalah kekuatan penting yang membuat kami bisa menciptakan konten bagus bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang selanjutnya. Terima kasih dari hati yang paling dalam sudah bersama kami sampai akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya.